Bagaimana jika selama ini yang kamu sebut sebagai dirimu sebenarnya bukanlah kamu? Bagaimana jika suara di kepalamu yang terus berbicara tanpa henti itu hanyalah gema dari sesuatu yang lebih dalam, sesuatu yang selama ini kamu abaikan? Dan bagaimana jika kesadaran yang kamu rasakan saat ini bukanlah sesuatu yang selalu ada, melainkan sesuatu yang baru saja mulai terbangun? Coba berhenti sejenak, tarik napas perlahan, dan perhatikan. Ada bagian dari dirimu yang membaca kata-kata ini, tapi ada juga bagian lain yang menyadari bahwa kamu sedang membaca. Dua lapisan ini seringkali terasa menyatu, begitu dekat hingga tak terpisahkan. Namun disitulah misterinya dimulai. Karena kesadaran sejati tidak hanya berpikir, ia menyadari bahwa ia sedang berpikir. Sejak kecil, kamu diajarkan untuk mengenali dunia melalui nama, bentuk, dan makna. Kamu belajar siapa dirimu, apa yang kamu sukai, dan bagaimana kamu harus hidup. Sedikit demi sedikit, identitas itu terbentuk, seperti topeng yang melekat terlalu lama hingga terasa seperti wajah asli. Tapi pernahkah kamu bertanya, siapa yang memakai topeng itu? Ada momen-momen tertentu dalam hidup, mungkin saat kamu sendirian di malam hari, atau ketika semuanya tiba-tiba terasa hening, di mana kamu merasakan sesuatu yang aneh. Seolah-olah kamu hadir, tanpa cerita, tanpa label, tanpa masa lalu. Hanya ada keheningan yang hidup, dan dalam keheningan itu, kamu tidak menjadi sesuatu. Kamu hanya ada. Lalu pertanyaan itu muncul, pelan, namun tak bisa dihindari. Jika aku bisa mengamati pikiranku, maka siapa sebenarnya aku itu? Jika emosi datang dan pergi, siapa yang menyaksikannya? Jika semua identitas bisa berubah, apa yang tetap? Inilah awal dari sesuatu yang jarang dibicarakan, namun selalu dirasakan oleh mereka yang mulai terbangun. Bukan kebangkitan yang dramatis atau penuh cahaya, tapi kesadaran yang halus, seperti fajar yang perlahan menyusup ke dalam gelap. Sebuah pergeseran kecil yang diam-diam mengubah segalanya. Dan mungkin tanpa kamu sadari, kamu sudah mulai mengalaminya sekarang. Sebelum kita melangkah lebih jauh, ada satu hal kecil yang ingin aku ajak kamu lakukan. Tulis di kolom komentar, kamu sedang menonton ini dari kota mana? Bukan sekadar lokasi, tapi seperti jejak kesadaran. Sebuah tanda bahwa di berbagai sudut dunia, ada jiwa-jiwa yang mulai bertanya hal yang sama. Dan sambil kamu menulis itu, tanyakan juga pada dirimu sendiri, sampai di titik mana video ini benar-benar menyentuhmu. Bukan hanya didengar, tapi terasa. Karena kesadaran tidak pernah benar-benar dimulai dari luar. Ia tidak datang dari video ini, atau dari kata-kata yang kamu dengar. Ia selalu ada, hanya saja selama ini tertutup oleh kebisingan yang terlalu lama kamu anggap sebagai dirimu sendiri. Pikiran yang terus berbicara, kekhawatiran yang berulang, narasi yang tidak pernah berhenti. Semuanya seperti lapisan tipis yang menutupi sesuatu yang jauh lebih sunyi, namun jauh lebih nyata. Dalam psikologi, ada satu gagasan yang menarik dari pemikiran Carl Jung, bahwa sebagian besar hidup manusia dijalankan oleh sesuatu yang tidak mereka sadari. Bayangan, dorongan tersembunyi, pola yang berulang, semuanya bekerja di balik layar. Tapi yang jarang disadari adalah ini. Saat kamu mulai menyadari pola itu, kamu tidak lagi sepenuhnya dikendalikan olehnya. Coba perhatikan pikiranmu sekarang.
Jangan dilawan, jangan diubah, hanya amati. Mungkin ada suara yang berkata, "Ini aneh," atau "Apa maksudnya semua ini?" Tapi lihat lebih dalam. Siapa yang mendengar suara itu? Ada jarak kecil di sana. Tipis, hampir tak terasa, tapi nyata. Dan di dalam jarak itu, ada kebebasan. Banyak orang mengira bahwa kesadaran adalah sesuatu yang harus dicapai, seperti tujuan yang jauh di depan. Padahal, seperti yang sering disentuh dalam pemahaman Eckhart Tolle, kesadaran bukan sesuatu yang kamu kejar. Ia adalah sesuatu yang kamu sadari ketika kamu berhenti mengejar. Ia muncul justru ketika kamu berhenti berusaha menjadi sesuatu. Tapi disinilah tantangannya. Pikiranmu tidak suka keheningan. Ia terbiasa dengan cerita, dengan masalah, dengan identitas. Jadi ketika kamu mulai diam, ia akan mencoba menarikmu kembali. Ia akan mengingatkan masa lalu, menciptakan kecemasan tentang masa depan, atau bahkan meragukan proses ini sendiri. Dan itu bukan kesalahan. Itu hanya kebiasaan lama yang belum terbiasa dengan kehadiran. Maka langkah pertama bukanlah melawan pikiran, tapi mengenalinya. Setiap kali kamu terseret oleh pikiran dan kamu menyadarinya, itu bukan kegagalan. Itu justru momen kesadaran itu sendiri. Seperti lampu kecil yang menyala di tengah ruangan gelap, perlahan menunjukkan bahwa kamu tidak lagi sepenuhnya tertidur di dalamnya. Ada sebuah eksperimen sederhana yang bisa kamu lakukan. Sekarang atau nanti saat kamu sendirian. Duduklah tanpa gangguan. Pejamkan mata dan dengarkan napasmu. Bukan untuk mengontrolnya, tapi untuk menyadarinya. Tarik, hembuskan, dan perhatikan sensasi kecil yang sering terlewatkan. Dalam beberapa detik pertama, pikiran akan tetap aktif. Tapi jika kamu bertahan, sesuatu mulai berubah. Kamu akan mulai menyadari bahwa di balik semua pikiran itu ada ruang. Ruang yang tidak terganggu oleh apapun. Disitulah kesadaran mulai terasa, bukan sebagai konsep, tapi sebagai pengalaman langsung. Dan anehnya, semakin kamu mencoba menangkapnya, semakin ia menghilang. Tapi semakin kamu membiarkannya, semakin ia hadir. Inilah yang oleh Jiddu Krishnamurti sering disentuh sebagai melihat tanpa pengamat. Sebuah kondisi di mana kamu tidak lagi memisahkan diri dari pengalaman, tapi juga tidak terjebak di dalamnya. Kamu hanya hadir, tanpa penilaian, tanpa cerita tambahan. Namun, perjalanan ini tidak selalu terasa damai. Kadang, saat kamu mulai sadar, kamu juga mulai melihat hal-hal yang selama ini kamu hindari. Emosi yang belum selesai, ketakutan yang tersembunyi, luka yang belum dipahami. Dan di titik ini, banyak orang mundur karena mereka mengira kesadaran seharusnya selalu terasa nyaman. Padahal justru sebaliknya, kesadaran adalah cahaya, dan cahaya tidak hanya menerangi yang indah, tapi juga yang tersembunyi. Tapi disitulah transformasi dimulai, karena saat sesuatu benar-benar dilihat, tanpa ditolak, tanpa dilawan, ia perlahan kehilangan kekuatannya. Viktor Frankl pernah menyentuh sesuatu yang dalam tentang manusia, bahwa bahkan di kondisi paling gelap sekalipun, manusia masih memiliki satu kebebasan terakhir, memilih
bagaimana ia menyikapi apa yang terjadi di dalam dirinya. Dan kesadaran adalah pintu menuju kebebasan itu. Jadi ketika kamu merasa pikiranmu kacau, emosimu tidak stabil, atau hidup terasa membingungkan, mungkin itu bukan tanda bahwa kamu tersesat. Mungkin itu tanda bahwa kamu mulai melihat lebih jujur dari sebelumnya, bahwa ilusi mulai retak, dan sesuatu yang lebih nyata sedang mencoba muncul. Dan jika kamu tetap bertahan di sini, tidak melarikan diri, tidak menekan, hanya menyadari, perlahan kamu akan mulai merasakan sesuatu yang berbeda. Bukan kebahagiaan yang meledak-ledak, tapi ketenangan yang tidak bergantung pada apapun. Sebuah rasa hadir yang tidak perlu alasan. Sekarang, tidak perlu terburu-buru kemanapun. Biarkan dirimu tetap di sini, bersama suara ini, bersama ruang yang mulai terasa lebih luas di dalam dirimu. Jika ada dorongan untuk mengecek hal lain, untuk mengalihkan perhatian, atau bahkan untuk berhenti, cukup sadari dorongan itu tanpa mengikutinya. Dan perlahan, kamu akan merasakan sesuatu yang berbeda. Sebuah ketenangan yang tidak dipaksakan, tapi muncul dengan sendirinya. Seperti air yang akhirnya tenang setelah lama beriak. Kamu mungkin mulai menyadari bahwa selama ini hidup terasa berat bukan karena hidup itu sendiri, tapi karena cara pikiranmu terus mencoba mengendalikan segalanya. Ia ingin kepastian, ingin jawaban, ingin memastikan semuanya berjalan sesuai rencana. Tapi di momen ini, kamu melihat bahwa hidup tidak pernah benar-benar membutuhkan semua itu. Yang dibutuhkan hanyalah kehadiranmu, sepenuhnya di sini. Dan semakin kamu membiarkan dirimu hadir tanpa perlawanan, semakin jelas terasa bahwa kesadaran bukan sesuatu yang harus kamu ciptakan. Ia seperti langit yang selalu ada, bahkan ketika tertutup awan. Pikiran, emosi, cerita, semuanya hanyalah awan yang datang dan pergi. Tapi langitnya tetap. Jadi sekarang, izinkan dirimu merasakan ini lebih dalam. Tidak perlu dipahami sepenuhnya, tidak perlu dijelaskan. Cukup rasakan. Ada keheningan yang tidak kosong. Ada ruang yang justru terasa penuh. Dan di dalamnya, tidak ada yang kurang. Tidak ada yang perlu ditambahkan. Mungkin untuk pertama kalinya, kamu tidak sedang mencoba menjadi versi lebih baik dari dirimu. Kamu tidak sedang memperbaiki apapun. Kamu hanya menyadari. Dan dalam kesadaran itu, sesuatu yang halus mulai berubah. Bukan di luar, tapi di cara kamu mengalami segalanya. Jika kamu masih di sini sampai detik ini, itu bukan kebetulan. Ada bagian dari dirimu yang mengenali ini, yang merasa familiar meskipun sulit dijelaskan. Dan bagian itu tidak butuh bukti. Ia hanya butuh ruang untuk muncul. Jadi tetaplah di sini sebentar lagi. Dengarkan sampai akhir, bukan karena kamu harus, tapi karena mungkin ada sesuatu yang ingin kamu temui di dalam dirimu sendiri. Dan semakin kamu mendengarkan dengan tenang, semakin dalam kamu akan melihat bahwa jawaban yang kamu cari tidak pernah benar-benar berada di luar. Sebelum kita menutup perjalanan ini, aku ingin mengajakmu satu hal sederhana. Bukan untukku, tapi untuk dirimu sendiri. Tulis di kolom komentar,
Apa satu hal kecil yang kamu sadari dari dirimu setelah menonton ini? Tidak perlu panjang, tidak perlu sempurna. Bahkan satu kalimat pun cukup, selama itu jujur. Karena saat kamu menuliskannya, kamu tidak hanya berbagi dengan orang lain. Kamu sedang memperjelas kesadaran itu untuk dirimu sendiri. Dan siapa tahu, satu kalimatmu bisa menjadi titik awal bagi orang lain untuk mulai melihat dirinya juga. Pada akhirnya, kesadaran bukan tentang menjadi seseorang yang baru, tapi tentang menyadari siapa dirimu sebelum semua label itu ada. Sebuah kehadiran yang tenang, yang tidak terguncang oleh perubahan, tidak terikat oleh masa lalu, dan tidak bergantung pada masa depan. Dan mungkin itulah alasan mengapa kamu baru menyadarinya sekarang. Bukan karena ia baru muncul, tapi karena untuk pertama kalinya, kamu benar-benar berhenti dan melihat.